Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu lahir di bulan itu, dan bukan bulan yang lain? Bukan sebagai pertanyaan mistik, tapi sebagai pertanyaan logis, tentang waktu dan sebab. Kamu tidak memilih kapan dilahirkan, tapi kamu lahir di satu waktu tertentu, pada satu musim tertentu, di bawah kondisi dunia tertentu. Dan sejak hari itu, tanpa kamu sadari, dunia mulai membentukmu. Dengan cara yang sangat halus. Dengan pola yang kamu kira tidak penting. Padahal bisa jadi itulah dasar dari cara kamu menjalani hidupmu sampai hari ini. Kalau kamu masih menonton video ini, berhenti sejenak. Jangan hanya dengarkan aku, dengarkan dirimu sendiri. Karena konten ini tidak akan memberikan jawaban instan. Tapi bisa jadi memberi pertanyaan yang belum pernah kamu berani ajukan pada diri sendiri. Pertanyaan yang bisa membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari waktu itu, waktu kamu lahir. Sekarang mari kita mulai dari satu pemahaman dasar. Bahwa waktu bukan hanya angka. Ia adalah konteks. Ia adalah latar. Ia adalah suasana. Ia adalah kondisi di mana kamu mulai membentuk cara pertamamu melihat dunia. Ketika kamu lahir, kamu tidak hanya membuka mata. Kamu juga membuka diri terhadap suhu, cahaya, suara, warna, dan pola ritme dari dunia luar. Jika kamu lahir di bulan-bulan gelap dan sunyi, seperti musim hujan atau musim dingin, kamu mungkin tumbuh dengan kesan dunia yang tertutup, hening, dingin, atau sepi. Sebaliknya, jika kamu lahir saat cuaca cerah, penuh cahaya, aktivitas ramai, mungkin yang pertama kamu rasakan dari dunia adalah kehidupan yang dinamis dan terbuka. Apakah ini mutlak menentukan siapa kamu? Tidak, tapi ini adalah kondisi awal. Dan semua kondisi awal akan meninggalkan bekas. Karena manusia menyerap makna bukan dari kata-kata, tapi dari pengalaman. Dan pengalaman pertama manusia adalah waktu dan suasana lahirnya. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang lebih rasional. Ketika seorang anak lahir di awal tahun, misalnya bulan Januari, dia akan menjalani tahun pertamanya dengan keunggulan usia dari teman-teman sebayanya di institusi pendidikan. Dalam banyak sistem pendidikan, usia menjadi faktor penting. Anak yang lahir di awal tahun biasanya akan menjadi salah satu yang tertua di kelas. Itu memberi dia sedikit keunggulan, secara perkembangan, fisik, atau emosional. Dia mungkin merasa lebih percaya diri. Dia mungkin lebih dulu dianggap dewasa dibanding teman sekelasnya. Sebaliknya, anak yang lahir di akhir tahun akan selalu menjadi yang termuda. Ia harus beradaptasi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia mungkin lebih sensitif terhadap tekanan atau perbandingan. Pola ini bisa terbawa sampai dewasa. Dan ini bukan ramalan, ini data, ini logika perkembangan. Tapi tentu saja, ini hanya satu dimensi. Masih ada dimensi lain, cuaca, suasana sosial, ritme kehidupan masyarakat. Dan disinilah masuk konteks yang lebih dalam. Karena bulan kelahiran bukan sekadar angka. Ia adalah musim kehidupan. Kamu tahu bagaimana pohon merespons musim. Pohon tidak tumbuh sama sepanjang tahun. Ada musim kering, di mana daun berguguran. Ada musim hujan, di mana tunas baru muncul. Ada musim berbunga, ada musim berbuah. Setiap musim membawa sesuatu. Begitu juga manusia. Kita sering mengabaikan ini karena berpikir bahwa manusia berbeda dari alam. Padahal, kita justru bagian dari ritme itu. Tubuh kita memiliki jam biologis. Emosi kita punya siklus. Pikiran kita bekerja dalam gelombang. Dan waktu kelahiranmu adalah awal dari semua ritme itu. Sekarang coba bayangkan, jika kamu lahir di bulan Desember. Kamu tumbuh saat dunia sedang menutup tahun. Banyak orang sedang merefleksikan hidup. Ada semangat evaluasi. Ada suasana damai. Ada penarikan diri. Mungkin kamu tumbuh dalam suasana yang lebih hening. Penuh introspeksi, dan ritme lambat. Itu bisa menjadi cetakan awal yang menempel pada kepribadianmu. Atau kamu lahir di bulan Juni, saat libur panjang sekolah, saat cuaca cerah, saat orang-orang bepergian dan banyak aktivitas sosial. Mungkin kamu tumbuh dengan rasa terbuka, aktif, mudah bergaul, dan terbiasa berada di antara banyak orang. Ini bukan stereotip, tapi ini adalah kemungkinan logis berdasarkan lingkungan awal. Dan lingkungan selalu membentuk. Filsuf Stoik, seperti Epictetus atau Marcus Aurelius, tidak pernah bicara tentang bulan kelahiran. Tapi mereka menekankan satu hal, bahwa kita harus mengamati kenyataan sebagaimana adanya.
tanpa dramatisasi, tanpa ilusi, dan waktu lahir adalah kenyataan yang sering kita abaikan. Kita lebih sibuk memikirkan apa pekerjaan kita, siapa pasangan kita, apa pencapaian kita, daripada menanyakan satu hal mendasar, bagaimana kita pertama kali mengalami hidup. Apa kondisi waktu itu, dan apakah itu masih memengaruhi cara kita melihat hidup hari ini? Ada orang yang selalu ingin cepat selesai. Ada orang yang nyaman di keheningan. Ada yang suka memulai. Ada yang lebih senang menyelesaikan. Kadang itu bukan karakter murni, tapi hasil dari pola waktu yang ia lewati sejak awal. Mereka yang lahir di awal tahun sering jadi inisiator. Mereka yang lahir di pertengahan cenderung fleksibel. Mereka yang lahir di akhir punya kecenderungan jadi penutup yang reflektif. Ini bukan aturan, tapi ini adalah ajakan untuk melihat diri lewat waktu. Kalau kamu merasa hidupmu tidak selaras, kalau kamu merasa seperti sedang memakai pakaian yang tidak pas, mungkin kamu bukan perlu ganti tujuan, tapi kembali ke awal dan bertanya, apakah aku sudah memahami cara kerja alami diriku sendiri? Bulan kelahiranmu bisa jadi bukan jawaban, tapi ia bisa menjadi pintu untuk mulai bertanya. Bukan siapa kamu harus jadi, tapi bagaimana kamu sebenarnya terbentuk. Karena dari situlah pertumbuhan sejati dimulai. Bukan dari menambah pengetahuan, tapi dari menambah kesadaran akan pola yang kamu jalani selama ini. Akhir bagian 1 bukan penutup. Ini adalah jembatan, karena jika kamu sudah mulai membuka mata pada waktu, maka kamu akan lebih peka terhadap ritme yang selama ini kamu abaikan. Kita akan masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana bulan kelahiran tidak menentukan takdir, tapi menawarkan ritme hidup yang bisa kamu selaraskan. Jika kamu siap berhenti menolak siapa dirimu yang alami. Kalau kamu sudah menyimak bagian sebelumnya, kamu pasti mulai menyadari bahwa waktu bukan hal sepele. Bulan kelahiran bukan hanya penanda umur, tapi juga potongan pertama dari hidupmu yang menyentuh dunia. Mungkin kamu belum sepenuhnya yakin apa hubungannya dengan karakter, kebiasaan, atau cara berpikir. Tapi jika kamu mau terus membuka ruang logis, maka kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun dalam hidup yang muncul tanpa sebab. Kita tidak sedang bicara soal takdir yang ditentukan oleh langit. Kita juga tidak sedang membahas nasib yang dituliskan oleh bintang. Yang kita bicarakan adalah pola. Dan pola, jika diulang terus-menerus, akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, jika tidak disadari, akan menjadi identitas. Dan identitas yang tidak dipertanyakan, bisa membuat kita tersesat di dalam diri sendiri. Bulan kelahiran tidak menciptakan takdirmu, tapi ia menciptakan kondisi. Dan kondisi bisa memengaruhi ritme. Seperti tanaman yang tumbuh lebih cepat saat musim hujan, atau lebih lambat saat tanah kering. Mereka tidak mengeluh, tidak mempertanyakan, tidak membandingkan. Mereka hanya tumbuh sesuai ritmenya. Sayangnya, manusia sering lupa membaca ritme dirinya sendiri. Banyak orang hari ini hidup dalam tekanan yang tidak mereka pahami. Mereka merasa harus cepat, harus kuat, harus berhasil, harus produktif setiap hari. Padahal mungkin, ritme alami jiwanya berbeda. Ada orang yang cocok bekerja dalam keheningan. Ada yang hanya bisa berpikir jernih di pagi hari. Ada yang justru baru tenang saat malam tiba. Tapi karena mereka menolak pola itu, dan terus memaksakan diri agar sesuai dengan standar luar, akhirnya yang muncul adalah stres, kecemasan, dan kelelahan batin yang tidak pernah reda. Itulah kenapa penting untuk mengenal bagaimana kamu tumbuh. Dari musim mana kamu berasal. Dari ritme seperti apa kamu dibentuk. Dan bulan kelahiran bisa memberi petunjuk awal tentang itu. Orang yang lahir di awal tahun, seringkali membawa energi permulaan. Mereka punya kecenderungan untuk membangun, merancang, dan menginisiasi. Mereka nyaman menjadi yang pertama mencoba, sekalipun belum jelas hasilnya. Mereka cocok di bidang-bidang yang membutuhkan keberanian memulai. Tapi mereka juga sering diliputi rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka bisa merasa terbebani jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Karena secara tidak sadar, mereka merasa harus menjadi fondasi bagi orang lain. Lalu ada orang-orang yang lahir di pertengahan tahun. Mereka tumbuh di saat dunia sedang ramai, aktivitas tinggi, dan matahari bersinar penuh. Mereka seringkali menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Mereka tidak terlalu ngotot untuk memimpin atau menyelesaikan, tapi sangat efektif dalam menjalankan, menjaga, dan menyempurnakan apa yang sudah dimulai. Mereka cenderung realistis, komunikatif, dan cerdas membaca situasi. Tapi mereka juga bisa kehilangan arah jika tidak punya struktur.
Karena energi pertengahan kadang cenderung mengikuti arus, dan jika tidak sadar, bisa terbawa kemana saja. Sedangkan yang lahir di akhir tahun, sering menyerap suasana penutupan. Mereka tumbuh di tengah transisi, perenungan, dan pelambatan waktu. Ini bisa membuat mereka jadi pribadi yang penuh makna. Mereka berpikir panjang sebelum bertindak. Mereka tidak suka permukaan. Mereka mencari inti. Mereka sering menjadi pengamat dalam kelompok, dan hanya bersuara jika benar-benar dibutuhkan. Tapi mereka juga rentan merasa terpisah, merasa tidak dimengerti, dan terlalu sering hidup dalam pikiran sendiri. Sekali lagi, ini bukan label. Ini hanya undangan untuk mengenal pola. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih buruk. Yang ada hanya pertanyaan, apakah kamu hidup sesuai dengan ritme alami jiwamu? Atau kamu sedang memaksa dirimu menjadi versi orang lain? Banyak orang hari ini merasa kehilangan arah bukan karena mereka tidak punya tujuan, tapi karena mereka terlalu sibuk mengikuti jalur yang tidak mereka sadari bertentangan dengan musim dalam dirinya. Sama seperti orang yang memaksa menanam benih di musim kering. Tanahnya keras, bibitnya bagus, tapi waktunya salah. Coba kamu lihat kembali hidupmu. Kapan kamu merasa hidupmu mengalir dengan tenang? Kapan kamu merasa tidak perlu menjelaskan dirimu dan orang lain tetap mengerti? Kapan kamu merasa bekerja bukan beban, tapi ekspresi alami dari siapa kamu? Momen-momen itu adalah petunjuk tentang ritme aslimu. Dan seringkali, ritme itu berakar dari pola awal. Dari musimmu, dari bulan kelahiranmu. Itulah kenapa banyak tradisi tua menghormati waktu kelahiran. Bukan sebagai perayaan semata, tapi sebagai pengingat bahwa setiap manusia datang dengan ritmenya sendiri. Kita tidak diciptakan untuk seragam. Kita bukan pabrik, kita bukan mesin, kita bagian dari alam, dan alam berjalan dalam siklus, bukan kecepatan tunggal. Manusia bukan makhluk yang lepas dari waktu. Kita hidup di dalam waktu. Kita merasakan perubahan musim, perubahan usia, perubahan suasana. Tapi anehnya, banyak dari kita yang menolak kenyataan ini. Kita berpikir semua harus stabil, harus konstan, harus ideal setiap saat. Kita lupa bahwa hidup justru bergerak melalui siklus. Kadang naik, kadang turun, kadang terang, kadang gelap, dan semua itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menolak salah satu fase, dan menganggapnya kegagalan. Jika kamu lahir di musim sunyi, bukan berarti kamu harus selalu diam. Tapi mungkin kamu akan menemukan kekuatanmu dalam keheningan. Jika kamu lahir di musim ramai, bukan berarti kamu harus terus bersosialisasi. Tapi mungkin energimu memang tumbuh saat terhubung dengan orang. Jika kamu lahir di musim transisi, bukan berarti kamu harus terus berubah. Tapi mungkin jiwamu memang kuat saat menghadapi perubahan, saat menutup dan membuka babak kehidupan. Bulan kelahiran hanya titik awal. Tapi dari situ, kamu bisa mulai menyusun peta. Peta tentang dirimu, tentang arah yang sesuai, tentang pola kerja yang sehat, tentang cara berpikir yang tepat. Dan semua itu bisa mengurangi penderitaan yang sebenarnya tidak perlu kamu alami. Penderitaan karena menolak dirimu sendiri. Filsuf Stoik tidak meminta kita untuk percaya pada dogma. Mereka hanya meminta kita untuk jujur pada kenyataan. Dan kenyataan itu seringkali sederhana, tapi sulit diterima karena ego kita lebih suka yang rumit. Padahal, mengenal waktu lahir sebagai bagian dari pola hidup adalah latihan sederhana dalam memahami diri. Tanpa harus percaya buta, tanpa harus mengubah keyakinan, cukup dengan mengamati, menerima, dan menyesuaikan langkah. Kamu tidak perlu langsung paham semuanya, tapi kamu bisa mulai dengan satu hal. Perhatikan energimu. Kapan kamu merasa selaras? Kapan kamu merasa bertentangan? Tuliskan, renungkan, lihat apakah ada pola yang berulang. Lalu lihat ke belakang, apa yang terjadi di masa kecilmu? Apa suasana waktu kamu lahir? Apa cerita keluargamu tentang hari-hari awal kamu hidup? Mungkin dari sana kamu bisa memahami sesuatu yang selama ini terasa kabur. Semakin kamu sadar akan ritme yang membentukmu, semakin kamu bisa memilih hidup yang selaras. Dan ketika hidupmu selaras, kamu tidak perlu melawan. Kamu cukup mengikuti arus, dengan sadar dan jernih. Dan itulah kekuatan sejati, bukan melawan segalanya, tapi mengerti arah, lalu berjalan di dalamnya dengan tenang. Bagian ini bukan akhir, ini hanya undangan untuk membuka mata. Untuk melihat waktu bukan sebagai musuh, tapi sebagai sekutu. Karena waktu sudah bersamamu sejak kamu lahir. Dia tahu kapan kamu datang.
Dia tahu musim apa yang menunggumu. Dan jika kamu mau belajar mendengarkan, waktu akan menunjukkan ritme yang membuatmu damai di dalam langkahmu sendiri. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian yang lebih dalam lagi. Tentang bagaimana mengenali siapa dirimu sebenarnya lewat musimmu sendiri. Bukan untuk menetapkan siapa kamu, tapi untuk melepaskan yang bukan kamu. Agar yang tersisa hanya satu, dirimu yang paling jujur. Yang tidak dipaksa, tidak dipoles, tapi hadir apa adanya, dalam waktu yang tepat, dengan kesadaran penuh. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lagi puas dengan penjelasan umum tentang hidup. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dunia terlalu cepat, terlalu bising, terlalu menuntut. Atau mungkin kamu merasa bahwa kamu terus menjalani hidup yang terasa tidak sepenuhnya milikmu. Seolah kamu sedang memerankan naskah yang ditulis oleh orang lain. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kamu mulai bertanya. Bukan tentang dunia, tapi tentang dirimu sendiri. Tentang siapa kamu sebenarnya, dan kenapa kamu merasa tidak hidup sebagai dirimu yang sejati. Selama ini kita diajarkan untuk mengenali diri melalui prestasi, profesi, status sosial, atau validasi dari luar. Tapi jarang sekali kita diajak melihat ke dalam. Ke tempat yang lebih hening. Ke asal ritme, ke dasar kepribadian yang perlahan tumbuh sejak kita dilahirkan. Dan bulan kelahiranmu, jika dilihat secara jernih dan masuk akal, bisa menjadi titik awal untuk kembali mengenal dirimu secara alami. Bukan sebagai label, tapi sebagai pola. Kita semua punya kecenderungan untuk menilai diri dari permukaan. Kita fokus pada hasil, pada citra, pada seberapa cepat kita mencapai sesuatu. Tapi lupa bahwa segala yang besar, bertumbuh dari dasar yang kecil. Dan dasar itu seringkali tidak spektakuler. Ia hanya hadir dalam bentuk suasana. Dalam bentuk pengalaman pertama. Dalam bentuk kondisi awal saat kamu lahir ke dunia. Orang sering menyangka bahwa kepribadian itu bawaan. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa kita bukan sekadar hasil dari takdir, tapi hasil dari tafsir. Kita tidak dibentuk oleh peristiwa, tapi oleh bagaimana kita merespons peristiwa. Dan itu berlaku juga untuk waktu kelahiran. Ia bukan peristiwa yang bisa kamu kendalikan. Tapi cara kamu memahami dan membaca ulang waktu itu, bisa menentukan langkah hidupmu dari hari ini ke depan. Bayangkan seorang anak yang lahir di bulan Maret. Bulan transisi antara musim hujan dan kemarau. Antara basah dan kering. Antara dalam dan luar. Anak ini mungkin tumbuh dalam suasana yang tidak pasti. Satu hari cerah, besok mendung. Ini bisa membuatnya sensitif terhadap perubahan. Mungkin ia cepat membaca emosi orang lain. Mungkin ia suka memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Mungkin juga ia mudah gelisah karena ritme sekitarnya tidak stabil. Jika anak ini tidak mengenal dirinya, ia bisa tumbuh menjadi orang yang cemas, mudah berubah arah, dan kehilangan fokus. Tapi jika ia menyadari polanya, ia bisa menjadi pribadi yang fleksibel, bijak membaca waktu, dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian. Atau seseorang yang lahir di bulan Oktober. Saat dunia mulai pelan, saat waktu terasa ingin diam, mungkin ia tumbuh dengan kecenderungan untuk menarik diri dari keramaian. Ia merasa damai dalam perenungan. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali berbicara, mengandung kedalaman. Jika tidak disadari, ia bisa dianggap dingin, pasif, atau tertutup. Tapi jika ia memahami ritmenya, ia bisa menemukan kekuatan dalam ketenangan. Ia bisa menjadi seseorang yang mampu menenangkan orang lain hanya dengan kehadiran. Setiap bulan membawa atmosfernya sendiri. Dan atmosfer itu menjadi bagian dari pengalaman awal kita sebagai manusia. Bukan untuk menjebak, tapi untuk dikenali. Agar kita tahu, dari mana kita berangkat. Karena manusia yang tahu asalnya, akan lebih tenang menentukan arahnya. Kamu tidak harus cocok dengan semua penjelasan ini. Tapi renungkan baik-baik, apakah kamu pernah merasa seperti sedang melawan dirimu sendiri? Seperti ada sesuatu dalam dirimu yang tahu ritme yang tepat, tapi terus kamu tekan agar bisa mengikuti orang lain. Itulah saat dimana kamu hidup di luar musimmu. Dan ketika kamu hidup di luar musim, bukan hanya produktivitas yang terganggu, tapi juga ketenangan. Kita hidup di zaman yang seragam. Semua orang ingin cepat, ingin tampil, ingin menjadi pusat. Tapi tidak semua orang diciptakan untuk bersinar di tempat yang sama. Ada yang memang punya energi untuk maju di depan. Tapi ada juga yang kekuatannya justru di belakang layar. Ada yang menemukan makna dalam keramaian. Tapi ada yang jiwanya baru bisa tumbuh dalam keheningan.
Dan tidak ada yang salah dari itu semua. Kamu tidak harus menjadi seperti siapapun. Kamu hanya perlu mengenali siapa kamu tanpa gangguan suara luar. Dan bulan kelahiranmu bisa menjadi pintu masuk yang lembut untuk itu. Bukan karena ia menentukan segalanya, tapi karena ia menyimpan suasana awal yang bisa menjelaskan banyak hal tentang ritme, pola, dan kecenderungan hidupmu selama ini. Coba kamu perhatikan siklus energi harianmu. Kapan kamu merasa paling hidup? Kapan kamu merasa paling tenang? Apakah kamu lebih nyaman di awal hari, di tengah hari, atau justru saat semua sudah selesai? Ada orang yang tidak bisa mulai apapun sebelum matahari naik tinggi. Ada juga yang hanya bisa berpikir jernih saat malam datang. Semua itu bukan kebetulan. Tubuh dan pikiran kita menyimpan jam internal. Dan jam itu bisa punya akar yang sangat jauh ke belakang, termasuk ke waktu lahir kita. Bayangkan jika kamu hidup dengan selaras pada jam batinmu. Tidak memaksakan produktivitas di waktu yang bukan waktumu. Tidak memaksa jadi sosial saat tubuhmu butuh jeda. Tidak memaksa bicara saat pikiranmu butuh tenang. Hidup seperti itu bukan berarti malas, tapi justru efisien, karena kamu tidak membuang energi untuk melawan diri sendiri. Kamu hidup dari dalam, bukan dari luar. Kita sering merasa hidup begitu melelahkan. Tapi mungkin yang melelahkan bukan pekerjaannya, tapi karena kita terus berjalan di arah yang berlawanan dengan musim batin kita sendiri. Kita ingin berlari saat jiwa kita ingin duduk. Kita ingin tampil saat hati kita ingin menyepi. Dan itu tidak akan bertahan lama. Kita tidak bicara soal solusi cepat. Kita bicara soal kesadaran yang perlahan. Dan kesadaran itu dimulai dengan mengenal pola yang paling alami dalam dirimu. Bulan kelahiran adalah salah satu dari pola itu. Bukan satu-satunya, tapi cukup kuat untuk dijadikan awal perenungan. Kamu tidak harus percaya sekarang, tapi kamu bisa mulai mengamati. Lihat ulang hidupmu, lihat ritme kecil yang berulang. Lihat bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap waktu. Bagaimana pikiranmu bekerja dalam suasana tertentu. Bagaimana perasaanmu berubah mengikuti musim atau cahaya. Semua itu adalah petunjuk. Petunjuk tentang siapa kamu, di luar apapun yang pernah kamu pelajari tentang dirimu. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam. Tapi sebagian dari kita lupa bahwa alam bukan hanya di luar. Alam juga ada di dalam diri. Dalam napas, dalam detak, dalam ritme tubuh, dalam suara hati yang tenang. Dan jika kita hidup melawan alam dalam diri, kita akan kehilangan kekuatan sejati kita. Kita akan kehilangan arah. Jadi mulai sekarang, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Mereka bukan kamu, dan kamu bukan mereka. Kamu lahir di waktu yang berbeda. Kamu tumbuh dalam musim yang berbeda. Kamu menyerap suasana yang berbeda. Maka hasilnya pun pasti berbeda. Dan itu bukan kekurangan, itu justru ciri bahwa kamu unik. Dan keunikan itu bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami, agar kamu bisa hidup bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa damai. Hidup bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi yang paling otentik. Dan keotentikan itu tidak datang dari motivasi, tapi dari pemahaman. Pemahaman yang dalam, pemahaman yang tenang, pemahaman yang tidak terburu-buru, pemahaman yang lahir dari keberanian untuk bertanya ke dalam, bukan keluar. Bulan kelahiranmu bukan jawaban akhir, tapi mungkin ia bisa menjadi awal dari percakapan yang selama ini kamu hindari. Percakapan dengan dirimu sendiri, tentang siapa kamu, apa yang kamu butuhkan, bagaimana kamu bekerja, dan di mana kamu merasa paling hidup. Percakapan itu tidak perlu tergesa, tapi ia tidak boleh ditunda selamanya. Kita akan lanjut ke bagian kesimpulan, untuk mengikat semua pemahaman ini. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri? Atau selama ini kamu sedang sibuk menjadi seseorang yang kamu pikir harus kamu jadi? Kita telah sampai di ujung dari perjalanan berpikir yang mungkin tidak banyak orang berani tempuh. Sebuah perjalanan yang sederhana dalam bentuknya, tapi dalam-dalam maknanya. Kita mulai dengan satu pertanyaan, apakah bulan kelahiranmu bisa mengungkap siapa dirimu yang sebenarnya? Sepintas, ini terdengar seperti pertanyaan yang tidak penting. Tapi semakin kita menyelam, semakin kita sadar bahwa waktu kelahiran bukan hanya angka dalam akta. Ia adalah bagian dari atmosfer kehidupan yang menyentuh kita pertama kali. Ia menyentuh kulit kita, ia menyentuh indera kita, ia menyentuh pikiran dan emosi kita, bahkan sebelum kita tahu cara menyebutkan nama kita sendiri.
Dan mungkin kamu mulai menyadari bahwa sejak awal, kamu sudah punya irama sendiri. Bahwa kamu tidak pernah benar-benar kosong. Kamu hanya terlalu lama dipaksa memakai irama yang bukan milikmu. Dan ketika itu terus terjadi, kamu jadi lupa suara aslimu. Kamu jadi lupa langkahmu sendiri. Kamu hidup dalam tempo yang dipaksakan. Stoikisme bukan filsafat untuk membuatmu percaya hal-hal di luar logika. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajakmu untuk menanggalkan ilusi. Untuk melihat hidup seperti apa adanya, tanpa kebisingan tambahan. Dan dalam kesunyian itu, kamu mungkin bisa melihat sesuatu yang selama ini tertutup oleh rutinitas, target, dan suara orang lain. Mari kita tarik satu benang merah dari perjalanan ini. Pertama, bahwa waktu adalah elemen penting yang membentukmu. Bukan sebagai takdir, tapi sebagai suasana. Kamu lahir di satu musim. Dan musim itu punya cahaya, suhu, warna, suara, dan ritme sendiri. Semua itu, walaupun halus, terekam di dalam tubuhmu. Ia menjadi kesan pertama tentang dunia. Jika kamu lahir di waktu yang hening, mungkin kamu cenderung menikmati kesunyian. Jika kamu lahir di waktu yang sibuk, mungkin kamu merasa hidup saat ada interaksi. Itu bukan kepribadian yang kaku, tapi kecenderungan yang bisa kamu amati, kamu kelola, dan kamu gunakan sebagai kekuatan jika kamu sadari keberadaannya. Kedua, bahwa kamu tidak sendiri dalam proses ini. Setiap manusia lahir di waktu yang berbeda, dan setiap waktu membawa bentuk tantangan dan peluang yang berbeda. Ini sebabnya kita tidak bisa membandingkan perjalanan hidup secara kasar. Kamu tidak bisa memaksa irama bulan Desember untuk menyesuaikan diri dengan energi bulan Juni. Kamu tidak bisa membandingkan keheningan alami seseorang dengan gairah terbuka orang lain. Keduanya sama pentingnya, tapi hanya akan sehat jika berjalan pada tempat dan waktunya masing-masing. Ketiga, bahwa sebagian besar penderitaan batin kita muncul bukan karena kita lemah atau gagal, tapi karena kita terlalu lama menolak atau tidak mengenal ritme alami dalam diri. Kita dipaksa produktif saat jiwa kita butuh jeda. Kita dipaksa bicara saat hati kita ingin diam. Kita dipaksa mengejar saat batin kita sedang ingin merenung. Dan karena terus dipaksa seperti itu, akhirnya kita merasa kosong. Bukan karena kita tidak punya kapasitas, tapi karena kita kehabisan ruang untuk menjadi diri kita yang sejati. Maka kesadaran terhadap waktu kelahiran bukan bentuk takhayul, tapi latihan awal untuk membaca diri sendiri lebih jujur. Untuk mengenal pola-pola yang tidak kita sadari tapi terus berjalan dalam hidup. Pola energi, pola suasana hati, pola cara kita bekerja, semua itu bisa dilihat kalau kita bersedia tenang dan mengamati. Dari situlah kita bisa memulai hidup yang lebih otentik. Bukan dengan mengganti siapa kita, tapi dengan menyelaraskan hidup dengan cara kerja alami diri kita sendiri. Kamu tidak harus jadi cepat kalau kamu memang bekerja dalam ritme lambat. Kamu tidak harus jadi sosial jika jiwamu tumbuh dalam keheningan. Kamu tidak harus jadi pemimpin jika kekuatanmu justru ada dalam mendengar dan memahami. Dunia sudah cukup bising. Yang dibutuhkan bukan tambahan kebisingan, tapi kehadiran orang-orang yang tahu siapa dirinya, dan tahu cara hidup selaras dengan itu. Jika kamu bisa hidup dalam musim batinmu sendiri, kamu akan lebih tenang. Karena kamu tidak lagi berperang dengan dirimu. Kamu tidak lagi hidup karena tekanan dari luar. Kamu hidup karena panggilan dari dalam. Dan, itu jauh lebih kuat, karena kekuatan yang datang dari dalam tidak butuh validasi. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh ruang untuk bertumbuh. Mungkin kamu lahir di bulan Januari, bulan pembuka. Mungkin kamu adalah orang yang kuat dalam membuat struktur, tapi seringkali merasa harus selalu kuat. Kamu bisa belajar untuk mengendorkan sedikit, bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu jadi pondasi. Kamu juga manusia, atau kamu lahir di bulan Mei, bulan yang hangat, pertengahan antara gerak dan diam. Mungkin kamu sering jadi penengah, tapi kadang kamu sendiri bingung dengan arahmu. Kamu bisa belajar untuk memberi ruang bagi keputusan yang lebih tegas, agar kamu tidak hanya menyesuaikan, tapi juga menegaskan siapa dirimu. Atau mungkin kamu lahir di bulan November, bulan menjelang akhir, bulan yang gelap dan dingin, tapi penuh makna. Mungkin kamu sering merasa jauh dari dunia, tapi mungkin juga kamu punya kepekaan yang dalam terhadap hidup. Kamu hanya perlu ruang yang tidak memaksa. Kamu hanya perlu kehidupan yang tidak mengharuskanmu terus tampil. Apapun bulanmu, apapun musimmu, kamu bisa menemukan cara untuk hidup lebih selaras.
Bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan memahami dirimu. Dan bulan kelahiran hanyalah pintu pertama. Kamu tetap yang harus melangkah masuk. Kamu tetap yang harus duduk diam dan jujur menanyakan, siapa aku ketika aku tidak sedang membuktikan apa-apa? Apa iramaku yang paling jujur? Apa cara hidupku yang tidak membuatku kelelahan? Di mana aku bisa tenang, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku sudah berada dalam jalurku sendiri. Filsuf Stoik tidak pernah mengatakan bahwa hidup harus sempurna. Tapi mereka percaya bahwa hidup bisa dijalani dengan ketenangan, jika kita tahu apa yang bisa kita kendalikan. Dan bagian dari itu adalah mengenal diri, mengenal tubuh, mengenal ritme, mengenal waktu. Kamu tidak bisa mengubah masa lalumu, tapi kamu bisa mengubah pemahamanmu tentangnya. Dan dari pemahaman itu, kamu bisa menentukan langkah hari ini dengan lebih sadar, lebih jujur, lebih damai. Karena pada akhirnya, semua orang akan dituntun kembali pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menyesuaikan diri. Pada akhirnya, yang tersisa adalah dirimu. Dirimu yang lahir di satu waktu, di satu musim, dengan satu ritme yang tidak bisa digantikan siapapun. Dan itu bukan kelemahan, itu bukan batas, itu petunjuk. Petunjuk tentang bagaimana seharusnya kamu berjalan. Petunjuk tentang kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus diam, dan kapan kamu harus mulai. Jadi tenanglah, kamu tidak tertinggal, kamu hanya perlu kembali menyelaraskan langkah. Kamu hanya perlu berhenti meniru ritme orang lain. Kamu hanya perlu duduk sebentar dan mengingat bahwa kamu lahir dengan waktu yang sudah sangat cukup untuk menjadi dirimu sendiri. Bulan kelahiranmu bukan ramalan, ia bukan penentu, ia hanya cermin. Dan jika kamu berani menatapnya dengan jujur, kamu bisa melihat versi dirimu yang paling otentik. Bukan sempurna, tapi utuh. Dan dari keutuhan itu, kamu bisa mulai membangun hidup yang tidak melelahkan. Hidup yang tidak kosong, tapi hidup yang punya makna, karena kamu tahu, kamu sedang hidup sebagai dirimu sendiri. Dan itulah yang paling penting, karena tidak ada ketenangan tanpa kejujuran, dan tidak ada kejujuran tanpa kesediaan untuk menyelami diri sendiri. Termasuk menyelami waktu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga setelah video ini, kamu berhenti menghakimi ritmemu sendiri. Dan mulai hidup dengan ritme yang memang sejak awal adalah milikmu. Dan seperti biasa, tenang, diam, dan kerjakan dirimu sendiri.